ada yang penasaran dengan alat ini tuh diletakkan di atas powerbox yang dimana pernah saya lihatkan di video reel ya. Nah, sebenarnya ini adalah project pertama saya untuk membuat konten sebenarnya. Jadi saya beli banyak barang di Shopee, terus buat rakit ini mau dijadiin konten. Nah, ini rusak dikarenakan dia ini nggak tahan terhadap panas, jadi dia ini meledak. Nah, kenapa ini nggak dikontenin? Karena saya udah terlalu capek beli komponen di toko online, dan juga saya habis banyak uang untuk merakit ini. Jadi totalnya itu untuk boxnya ini harganya 190, ini custom, dan untuk ini harganya 85. Ini juga harganya itu sekitar 65. Lalu ini kalau nggak salah ada DMS 1100. Dia menggunakan tip 2N3055 sama tip 2N2955, lawannya NPN dan PNP. Untuk bagian belakangnya ini juga saya menggunakan beberapa komponen, yaitu bagian terminal untuk audio dan kipas DC 12 volt. Ini harganya 5 ribuan. Lalu yang ini harganya 2001 ya, kalau nggak salah 2001. Kenapa saya rakit amplifier daripada membeli amplifier yang udah jadi? Itu karena kebanyakan amplifier yang udah jadi itu suaranya nggak bisa di custom sesuai keinginan. Jadi kalau kita bikin sendiri custom, kita bisa mengatur sesuai keinginan untuk suaranya itu mau dominan ke bass atau dominan ke treble atau justru rata. Nah, kalau yang ini bisa dominan ke bass ya, bukan dominan ke treble. Itu karena saya lengkapi dengan stereo equalizer ini. Nah, ini pernah saya pakai cuman satu channel, belum dua channel ini. Kalau saya pakai dua channel, untuk outputnya ini 300 watt. Jadi suaranya itu udah kayak sound system yang 300 watt. Dan ini juga baru dipakai setengah ya. Setengahnya saat saya uji coba belum bisa mencoba secara besar-besaran, dikarenakan kabel ini aja cuma bisa dilalui oleh arus sekitar 5 ampere ya. Kalau dia nyala itu saya puter, dia itu ngambil arus DC 12 voltnya sekitar 5 ampere. Kalau dikali 15 dikali 13,5 per channelnya itu 200 watt ya. 200 watt kita bagikan efisiensi step down ini, step up bukan step down, step up ini sekitar 85% ya, dibagi 0,8 jadi 161 watt ya total dayanya. Jadi dayanya itu 150 watt kalau di sini, per channelnya itu 150 watt kalau speknya ini. Spesifikasi amplifiernya ini 150 watt, tapi berdasarkan perhitungan kita itu tembus 161 watt. Nah, untuk 150 watt itu udah cukup lumayan ya untuk satu speaker. Dia itu bisa getarin ruangan gitu, kayak salon sound system rumahan biasanya. Ini bakalan saya coba buka untuk intip-intip di dalamnya. Ini bagian dalamnya. Nah, di sini saya lupa memberitahukan kepada kalian kalau di sini masih ada lampu variasi, yaitu lampu neon panjang. Lampu neon ini saya beli dengan harga Rp7.000 per meter. Iya ya, Rp7.000 per meter harganya di Tokopedia. Saya beli coba 1 meter dan dibikin kayak gini sebagai hiasan. Nah, sekarang lampunya ini dicopot dikarenakan kalau pakai lampu menurut saya itu jadi pemborosan, karena dia jadi menyerap arusnya 6 ampere ya. Jadi ini nih lampunya 12 volt 1 ampere. Nah, kenapa saya tahu banget mengenai konsumsi daya ini? Karena power supply-nya itu saya pakai baterai powerbox yang udah ada wattmeternya. Jadi ketahuan daya konsumsinya berapa.
Untuk kit stereo ini pernah saya modifikasi untuk diintegrasikan dengan Bluetooth, tapi ternyata suaranya jadi jelek. Nah, kalau kabel-kabel kecil ini sengaja saya pakai ya. Ini saya pakai kabel kecil karena arus yang mengalir di sini di bawah 2 ampere. Jadi kalau arusnya itu lebih dari 2 ampere biasanya kabel ini bakalan panas. Tapi saya udah pertimbangkan untuk menggunakan kabel kecil ini. Arusnya itu kecil ya, di bawah 2 ampere, jadi lumayan dingin, nggak panas di kabelnya. Jadi untuk penggunaan kabel saya itu udah mempertimbangkan mana yang bakalan dilalui oleh arus besar, mana yang dilalui oleh arus kecil. Jadi saya bisa tentukan ukuran kabelnya berapa. Nah, bagian belakang ini heatsinknya ini harusnya saya copot. Nah, untuk model pannya ini saya menggunakan mode hisap karena lebih efisien dibanding mode tiup. Jadi mode hisap itu juga dipakai di laptop. Nah, mode hisap jauh lebih dingin karena udara panasnya itu langsung dihisap keluar daripada dihembuskan ke dalam, dimana udara dinginnya masih terperangkap di dalam ini, nggak bersirkulasi udaranya. Nah, ini sudah saya pakai selama beberapa bulan, jadi aman. Nah, ini panas kalau sedang dipakai. Ini suaranya itu ngebas sekali ya kalau dipakai ini. Untuk speakernya saya pakai speaker Elson 5 inci dengan daya 89 watt, tapi kurang maksimal. Dia nggak bisa dipulkan. Kalau dipulkan speakernya itu jadi pecah suaranya. Tapi saya beli lagi satu speakernya dari merek Legacy 6 inci dengan harga 146.000. Saya belinya 150. Jadi total biaya yang saya keluarkan untuk merakit ini lumayan banyak. Kalau ketika ongkir tuh 900 ribuan. Tapi kalau harga speaker pasif yang udah ada boxnya, yang udah ada power amplifiernya itu hampir sama ya. Harganya sekitar 1.500.000 gitu, yang 150 watt. Sedangkan ngerakit 150.000, tapi kita bisa custom untuk suaranya. Kalau yang beli itu kan biasanya pakai trafo. Nah, ini pakai ini. Kenapa saya pakai ini? Karena dulunya saya berpikir kedepannya saya bakalan bikin PLTS dengan sistem 12 volt. Jadi saya pakai ini aja deh, nggak pakai trafo. Kalau pakai trafo nanti susah, nanti terlalu berat gitu. Jadi saya beli ini karena saya bakalan bikin PLTS, dan sekarang alhamdulillah PLTS nya udah terwujud ya. Butuh waktu lama juga buat ngumpulin dana untuk bikin PLTS nya. Nah, tujuan channel YouTube ini adalah saya mau cari dana untuk membiayai project-project sebenarnya. Ini saya perlihatkan ke kalian, banyak banget unboxing saya ini yang nggak diupload ke YouTube. Ini ada beberapa konten unboxing yang udah saya rekam, cuman saya bingung manfaat konten ini apa gitu. Jadi nggak saya upload ke YouTube, saya biarin aja di sini, barangkali jadi potek nanti berguna di kemudian hari. Oke, balik lagi ke sini. Di bagian bawahnya mungkin kalian belum lihat. Nah, ini bagian bawahnya nggak saya kasih baut, nggak saya lubangi. Di bagian bawahnya ini cuman saya lem aja. Banyak kabel-kabel kecil ya. Nah, untuk kabel besar ini memang dikhususkan untuk kabel speaker. Agak sedikit besar ya dari kabel lainnya, dikarenakan arus yang mengalir itu agak sedikit rendah karena di sini di step up dari 12 volt ke 24 volt simetris, 24. Jadi dari 12 itu arusnya nurun, tegangannya jadi naik. Nah, terus naik ke sini, diproses di sini, diamplifierkan, kemudian masuk di sini, dan di sini outputnya. Untuk pengaturan equalizernya cuman punya beberapa frekuensi yang dapat kita atur. Ini 2 channel kiri dan channel kanan stereo. Terus si frekuensi yang bisa kita atur frekuensi 50 Hz. Ini biasanya dikenal dengan frekuensi bass yang apa itu namanya, bass yang geduk-geduk itu, yang suaranya itu
ngebass banget. Nah kalau yang ini suara middle. Kalau kebalik koreksi aja ya, saya nggak tahu, biasanya di dekat 50 sampai 150 itu adalah bass sama middle. Lalu di sini suara agak sedikit vokal di sini. Nah ini vokal banget, ini vokal sama nada treble yang berfrekuensi tinggi. Biasanya saya itu pakai setelan kayak gini karena saya suka di nada bassnya dengan volume yang agak digedein. Jadi dia itu jedak jeduknya paling gede. Kemudian untuk suaranya nggak terlalu nyaring, nggak terlalu nyebar kemana-mana, jadi tetangga nggak keganggu. Sementara kamar kita itu udah kayak tempat sound system gitu, jedak jeduk kayak organ gitu. Settingannya kayak gini. Sementara di sini treble-nya juga dimatiin, treble-nya ini dikecilin banget. Nah ini kayak kebalik saya masangnya karena box ini tuh saya pesan, jadi saya custom. Terus ternyata ukuran antara atas dan bawah ini nggak cocok, jadi dipasang kebalik gini. Ini aja ruang bawahnya ini mepet banget, ini kelihatan miring ya, yang ini lebih tinggi, yang ini lebih bawah. Nah, ini saya pasang saklar. Nah saklar ini fungsinya untuk mematikan Bluetooth. Biasanya saya tambahin modul Bluetooth di sini. Nah ini menurut saya worth it. Nah di sini saya tambahin juga untuk anti terbaliknya biar ini nggak rusak. Ini ada dioda 10 ampere. Ini bekas TV saya ambil ya, dioda 10 ampere. Ini kalau nggak salah bukan 10 ampere sih, mungkin cuma 5 ampere. Ini saya pasang sebagai pencegah arus terbaliknya. Ini saya gabung ya, 5 ampere gabung 2 jadi 10 ampere. Nah ini saya nggak bisa videokan gimana cara rakitnya karena udah dirakit juga. Untuk kualitas suaranya lumayan banget. Saya bakalan putar ini dalam keadaan terbuka kayak gini ya, gimana suaranya. Nah untuk percobaannya saya bakalan pakai kabel AUX. Ini kabel AUX yang bakalan dipakai.